Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Sinta Bilqis dengan NIM 122230024 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan terkait ETS simulasi sistem industri. Nah, berdasarkan studi kasus yang telah diberikan, kita akan mengolah data tersebut ke ProModel. Nah, di sini pada file sudah terdapat layout sistemnya. Kemudian untuk membuat ini sama seperti studi kasus yang telah kita kerjakan sebelumnya, yaitu dengan cara allocation, kemudian menginput kedatangan kain, pengukuran, pemotongan, buffer, kemudian penjahitan, kedatangan kayu, conveyor input, pemelituran, perakitan, conveyor output, kisi, gudang reject, gudang produk jadi, dan kantin. Nah, di mana pada kapasitinya juga kita sesuaikan dengan studi kasus yang ada. Setelah selesai melakukan location, selanjutnya kita eh, melakukan entitas. Di sini kita isi entitas itu ada kain, kayu, kipas, kipas baik, kemudian ada kipas jahat. Nah, setelah entitas terisi, lanjut ke research. Di research ini kita menambahkan operatornya. Ada operator apa aja? Berdasarkan studi kasus yang ada, di sini ada empat operator, di mana operator transfer ada dua, operator kisi adalah satu operator, operator perakitan ada satu orang. Nah, setelah selesai, kita ke build dan ke eh, processing. Di sini ini kita menambahkan processing dan routing kainnya. Di sini contoh salah satu contohnya adalah entitas kain. Nah, location-nya kita bisa pilih kedatangan kain dengan operationnya yaitu kain datang sama dengan clock tipe 1 sama dengan tipe 1. Tipe 1 ini kita dapatkan dari eh, atribut yang ini. Nah, di sini juga kita sesuaikan tipe 1 itu sebagai integer, tipe 2 integer, kain datangnya sebagai real. Kemudian, setelah sesuai tipenya, kita pilih untuk routing outputnya berupa kain, destinationnya berupa pengukuran, rule-nya first one, move logicnya itu move logic operator, transfer, dan free. Nah, setelah semua data proses terinput sesuai dengan studi kasus yang ada, kita melanjutkan ke eh Arifals. Nah, di Arifals ini kita memasukkan entitinya kayu, terus locationnya gudang kedatangan kain, dengan quantity yang pertama adalah 10, dan untuk kayu itu kuantitinya sebanyak 40, occurrence kain 10, frekuensi 3, kalau kayu occurrence-nya 5, dan frekuensi 15. Ini sesuai dengan studi kasus. Soal yang ada di studi kasus. Kemudian kita pilih arrow, eh, kemudian kita pilih yang save. Ini nih untuk mengatur save yang ada di studi kasus juga. Yang pertama itu kita define dulu eh time-nya dari di sini time yang berdasarkan di shift operator, di mana itu tuh shift itu yang pertama itu 4 jam, dan operator transfer pertama, dan 4 jam berikutnya adalah transfer kedua. Nah, setelah build, kita save, terus yang assign, eh, kita ke path networks. Nah, ini nih kita masukkan rute 1, kemudian path-nya kita isikan dari N1 ini ke SK selanjutnya. Kemudian dari SK pengukuran ke SK pemotongan, pemotongan ke buffer, kemudian pemotongan ke penjahitan, kemudian buffer ke penjahitan. Nah, setelah SK penjahitan ke perakitan, kemudian pengukuran ke pemelituran, pemelituran ke pemelituran ke perakitan, dan pemelituran ke kantin. Ini nih jaraknya juga kita sesuaikan dengan soal yang ada di studi kasus. Kemudian setelah semua eh, data terisi, oh iya, yang di processing ini juga kita sesuaikan eh,
use operator ini kipas baik, kipas jahat, terus destinasinya kita juga sesuaikan, movernya, kalau kisi juga kita sesuaikan. Kemudian ke, nah di resource ini kan ada waktu jedanya. Nah itu tuh eh, di sini di clock, terus kemudian clock. Nah untuk frekuensinya tuh ada yang 240 dan 240. First time-nya 0, 240. Priority-nya sama-sama 99%. Kemudian logic yang pertama itu nggak ada. Untuk logic yang kedua adalah wait 240 menit. Nah ini adalah downtime-nya dari operator si transfer. Kemudian setelah semua terisi, kita lanjut ke simulation, kemudian ke option. Nah, di option ini kita mengubah runtime menjadi 8, terus clock precision-nya menjadi hours, dan number of replication-nya sebanyak 30. Nah, kemudian kita ngeklik OK. Kemudian setelah semuanya sudah sesuai, kita bisa juga langsung mensimulasikan eh, simulasi yang telah kita buatkan dengan cara mengarahnya. Ini bisa kita cepatkan. Ini ditunggu aja ya sampai runnya 30 per 30 of 30. Nah, setelah semua simulasi berjalan, kita bisa mengklik ini yes. Ini untuk mengetahui reportnya. Kemudian ini kita pilih normal run. Kemudian ini yang application-nya all. Oke. Nah, di sini akan muncul general reportnya. Tapi kita milih ke entity activity-nya untuk melihat validasi, untuk melakukan validasi dan replikasi. eh oh iya, sebelum masuk ke sini kita juga eh, melakukan simulasi untuk menggunakan, oh iya, eh, kemudian setelah kelar kita pilih yang entity activity, kemudian yang kain ekipas baik, itu tuh kita copy total exit-nya ke dalam Excel, ke dalam sini. Kemudian untuk yang data historis ini berasal dari soal studi yang ada di studi kasus. Nah, kemudian kita akan mensolver produk dan total exit. Jadi kita pindahkan aja ke sini biar gampang untuk mensolver untuk mengetahui verifikasinya. Kemudian didapat hasil verifikasinya itu sebesar segini. Itu tuh dengan melakukan data, terus data analyze. Terus nanti pilih yang eh, ini, yang deskriptif statistik. Ini kita pilih, kemudian oke. Kemudian ini untuk input range-nya kita masukkan data historis, data historis dan total exit-nya secara seluruh. Kemudian output range-nya ini kita masukkan di mana kolom itu akan hasil solvernya akan ditaruh, kemudian confident level of min-nya kita bikin 95%. Nah, kemudian oke akan muncul segini. Segini, segini ini sudah saya cari. Nah, kemudian kita lanjut ke validasi. Kalau validasi kita menggunakan solver juga, tapi fungsi yang digunakan data analysis, tapi fungsi yang digunakan adalah t-test period to sample for means. Ini juga sama seperti itu tadi. Kita masukkan ini nih tabel range yang pertama itu adalah data historis dari ini. Kemudian range yang kedua adalah uh, total exit dari kipas baik. Untuk alpanya kita bikin 0,05.
Terus output range-nya itu tuh di mana kolom ini akan ditaruh. Itu boleh sembarangan. Aduh, ini kita cancel aja ya karena aku sudah melakukan simulasi atau uji tes. Nah, ini tuh hasilnya adalah H0 diterima karena hasil dari tes ini lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Setelah melakukan verifikasi dan validasi data, kita bisa melanjutkan ke Benforoni method. Nah, di sini tuh kita melakukan eh, 3 kali skenario. Yang pertama itu adalah kasus nyata, yang kedua adalah eh, skenario. Di sini saya mengubah membandingkan average time blocknya pada kipas baik, dan saya merubah eh, pada processing di perakitan. Wak- Pada perakitan ini waktunya saya ubah-ubah eh, untuk diminimalisir. Kemudian nanti didapat hasil ini untuk skenario satu, ini skenario 2, ini skenario 3. Kemudian kita lanjut ke sini, ini kita copy aja dari skenario pertama, kasus nyata pertama, ini skenario pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, untuk observe observe difference ini kita kurangin untuk yang DR2 ini kita kurangin aja dari kasus nyata, kemudian dikurang dengan eh, skenario pertama. Kemudian untuk yang DR3 itu dari kasus nyata dikurang dengan skenario kedua. Yang terakhir juga pun begitu juga, yaitu kasus nyata dikurang dengan skenario yang ketiga. Ini saya menggunakan datanya sebanyak 30. Kemudian sampel minnya ini kita menggunakan rumus average saja. Kemudian untuk sampel standard deviation ini juga menggunakan rumus. Ini juga tinggal kita sampel variance kan. Terus untuk standar errornya juga. Nah, selanjutnya adalah kita kalau C ini adalah sebanyak berapa data yang dipilih, skenario-nya itu 3. Alfanya tadi kita pilih 0,05, jadi kita tulis di sini 0,05. Kemudian 3 dibagi 0,5 dapat sekian. Nah, T ini kita dapatkan dari rumus juga, yaitu rumus dan tabel. Jadi sehingga hasil yang didapat adalah 2,39. Nah, kemudian kita membandingkan antara sistem satu yaitu kasus nyata dengan sistem yang kedua. Didapat confident internal itu batas bawahnya sekian dan batas atasnya sekian. Dan ditarik kesimpulan karena ini nih di antara min dan plus, yaitu di antara nol, maka ini tidak terjadi perbedaan yang secara signifikan. Begitu juga pada sistem yang pertama dengan yang ketiga dan sistem satu dan keempat. Eh, Pada sistem ini tidak ada perbedaan yang secara signifikan walaupun kita sudah menurunkan waktu pada perakitan. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Sekian penjelasan saya mengenai studi kasus soal UTS SSI. Apa ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.